Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas seputar ide-ide bisnis ya, ide bisnis usaha. Sebenarnya ini berdasarkan apa ya? Sebenarnya pengen praktek gitu, pengen tes pasar atau pengen uji coba lah ngetes ide ini menjadi kenyataan gitu. Di sini ya gambarannya ini ide sangat cocok untuk diinjek ya atau dimasukkan di disuntik ke toko toko pulsa lah ya, toko pulsa seperti seperti kita ketahui ya kalau jualan pulsa itu ya dari dulu sempat booming dan beberapa tahun ini sempat jatuh drop ya gara-gara ya maraknya marketplace yang jual paket-paket internet bayar langsung ke kayak Tokopedia, Shopee gitu. Ya orang dari handphonenya bisa langsung beli pulsa ya. Cuma yang namanya pulsa tuh tetap orang butuh ya. Kalau misal pun di rumah orang udah internet gratis, tetap aja orang butuh pulsa untuk kayak di luar rumah gitu ya, outdoor ya. Kayak misalnya GSM atau Smartfren ya. Itu sangat apa ya, ya buat cadangan internet atau kuota itu masih diperlukan gitu. Jadi ya toko pulsa itu sebenarnya ya masih untuk masa depannya sebenarnya masih masih layak ya, masih layak di diterjuni, digandrungi atau ya di dijalankan lah dipromos apa di ditekuni deh gitu. Terutama apalagi zaman sekarang ya setelah mulai banyaknya populer handphone apa gaming di handphone, maraknya MOBA, Free Fire atau ya PUBG, banyak orang membeli kayak top up ya untuk kebutuhan games anak-anak terutama ya, anak bocil-bocil. Jadi toko pulsa itu sekarang mulai gerak lagi, mulai jalan lagi ya setelah dari kemarin itu kelihatannya vakum gitu. Kalau anak kecil kan kemungkinan ya nggak gitu ribet lah, nggak mau ribet beli-beli di marketplace tuh harus bikin akun ini itu, verifikasi handphone, ditanya apanya, datanya segala macam. Pokoknya dia pengen beli, diisi, main game, seneng udah gitu aja gitu. Nah di sini si Optiman dapat ide sih gimana kalau ya yang punya toko voucher itu yang mulai menjual kebutuhan ya seputar ya, jadi diinjek ya ditambah kebutuhan seputar gaming. Apa sih gaming? Karena gaming itu sebenarnya ya kalau untuk anak kecil sama orang tua itu hal yang sangat di-ban gitu ya. Jarang yang orang tua, ya main game yang banyak itu kan nggak mungkin. Nah, di sini Sirtiman ini pengen itu ya orang tua nih harus paham gitu. Karena Sirtiman dari kecil itu suka game dan ya mulai bisnis online dan belajar gimana cara merubah hobi menjadi uang, hobi menjadi duit, hobi menjadi pendapatan juga. Sekarang udah zamannya gitu. Kalau main game aja dapat duit. Cuma main game doang dapat duit gitu loh. Orang suka ngelihat orang main game, suka main reaksinya apa, suka ya suka aja deh gitu. Jadi tontonan kayak apa ya? Ibaratnya kayak nonton kalau dulu tuh zamannya nonton kayak wayang atau bioskop gitu ya. Cuma sekarang kan ya game itu penuh warna, penuh grafik yang bagus, bening gitu. Jadi orang lebih ya suka nonton game. Kadang mereka butuh tutorial, butuh gimana caranya gitu, gimana cara main game ini, oh gitu gitu. Jadi idenya itu menginjek yang punya pulsa counter ya, sekarang jangan dijadiin pulsa counter aja tapi dijadiin ya ada sedikit tambahan fitur gamingnya deh gitu. Nah di sini Sirtiman ini ya di toko nanti nanti nah tokonya sendiri akan dicoba langsung ya praktek gitu, nggak cuma ngomong doang gitu Om Do, nanti coba langsung praktek.
Jadi terutama karena Sirtiman itu ya ada usaha juga PC, install game gitu ya, nggak jauh dari seputar itu. Ya jadi untuk gamenya sendiri, main gamenya sendiri itu sebenarnya apa ya, udah menjadi pekerjaan lah istilahnya, menjadi kerjaan yang nyata gitu sekarang gitu. Kita main game dibayar, entah itu dibayar YouTube dari ads apa, dari AdSense-nya gitu, atau dibayar sama yang punya Indo apa, yang punya produk mau mau nitip atau ngiklanin produk di channelnya, endorse atau istilahnya. Nah di situ Sirtiman itu mencoba agar menyatukan semuanya itu jadi satu paket ya, jadi satu paket yang jadi yang punya toko pulsa itu ya nggak cuma monoton yang tipikal model lama, jual voucher, jual apa GSM, batok tas, tapi juga diinjek sama game. Ada game ya, ada top up game ya, lebih mengarah menarik orang ke situ biar orang main game streaming juga dapat duit gitu loh. Itu kan sebenarnya ya nggak ada yang salah lah, kalau main game itu nggak ada yang salah ya, dibanding ya main yang ilegal gitulah, atau narkoba atau apa. Itu sebenarnya ya nggak ada masalah gitu. Siriman dari kecil juga suka game, sampai sekarang juga ya suka, cinta sama game. Jadi hal ini yang perlu di apa ya, dimaksimalkan lah gitu, dimonetasi lebih gitu. Mungkin dulu kita semua pernah nyobain game ya, cuma kan kita nggak tahu kekuatan power dari gamenya itu sekarang seperti apa gitu. Ya udah banyak sih kayak cewek-cewek yang main game itu ya sukses streaming, dapat ya, dapat gaji, dapat dapat orang endorse segala macem. Nah di sini si Firman ini ya selain pengen buka usaha gaming juga untuk mengangkat apa ya, nah itu martabat atau mengangkat kemakmurannya sekitarnya lah itu, dari orang-orang yang cuma gabut atau anak-anak muda gabut di rumah yang kerjanya cuma ngerokok main game doang. Nah sekarang diarahkan biar monetasi, biar dapat duit dari gamenya itu sendiri gitu loh, nggak cuma buang-buang waktu main game doang, tapi benar-benar harus menghasilkan lah untuk bantu-bantu keluarganya sendiri. Jadi di sini Sirtiman kasih apa ya, gambaran ya, kalau gaming itu nggak cuma ya, masih banyak hal-hal yang murah-murah tapi bisa dimanfaatkan di gaming. Kayak ini contoh di flash sale ya dari Shopee, juga nanti Sirman kasih flash sale dari Tokopedia, meskipun eh, kayaknya dari Shopee agak lebih banyak produk tentang gamingnya ya. Ya di sini bisa dilihat ya, ada di sini ada headset. Headset ini bentuknya seperti iPhone ya, headset iPhone. Nah di sini umumnya sih suaranya enak gitu. Cuma bentuknya aja ala-ala iPhone, headset iPhone-nya gitu. Juga ada mouse robot. Sebenarnya mouse ini nggak cuma bisa digunakan di PC aja atau di laptop. Nah, bisa digunakan untuk di handphone juga kalau main gaming yang strategi-strategi seperti itu. Untuk yang nggak mau ribet ngurusin kabel-kabel, ada TWS di sini. TWS itu True Wireless System ya, nggak pakai kabel istilahnya. Dan juga ada kebutuhan untuk mousepad. Sebenarnya mousepad ini nggak cuma apa ya, nggak cuma untuk mouse doang gitu loh. Karena ini hiasannya bagus, ini bisa jadi hiasan estetika untuk ya, kalau di sini sih Firman kadang pakai untuk naruh gelas kopi gitu. Jadi kayak tatakan lah. Kalau kotor dicuci atau diganti, jadi bersihin lah pokoknya. Juga ada headset murah. Sebenarnya murah ini ya hati-hati gitu. Kalau murah ini nanti suaranya tuh kurang 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 nendang lah, kurang mantul gitu. Kita percaya sama harga yang 50 ribuan ke atas deh. Kalau mendekati 100 itu mungkin udah agak mendingan gitu. Cuma kalau untuk yang
belasan ribu kayak gitu ya, kurang kurang bagus. Nah, di sini juga ada tatakan ya, tatakan laptop ini bisa untuk setup ya. Jadi buat konten tentang setup ya, periperalnya apa, dia punya PC atau laptop atau handphone, bisa dibikin konten setup. Ya macam-macam, ada keyboard yang mekanikal, RGB, atau ada LED ya, sebenarnya seputar streaming, seputar gaming seperti itu, ada monitor. Nah, itu bisa diinjek di kayak peralatan fotografi ini, kayak tripod atau ya mic-micnya dan apa, eh, tiang-tiang, bracket-bracket, stand ya, stand light standnya ini bisa di, ya hal yang bisa dijual deh di, mungkin ada beberapa yang jual ya kayak gini, mereka ngetahuin gitu banyak permintaan, cuma ya di sini harus harus lebih lebih kinclong lagi gitu, lebih kinclong dengan sentuhan ya, zamannya sekarang RGB ya, estetika RGB, jadi ya harus ditambahin apa biar menarik gitu, entah itu lampu RGB atau di sini ada macam-macam ya, ada neon light, ada bulb, lampu bohlam, juga ada. Nah, ini ada stick-sticknya juga, stick wireless atau stick kabel bisa jualan. Belum ada fan, kipas ya, untuk kebutuhan streaming, untuk kipas tuh perlu juga biar nggak gerah. Dan macam-macam colokan juga ya, untuk masak. Masak ini, ngopi itu ya harus disedia gitu loh. Dan mic-mic ya, mic-mic untuk streaming semua disediakan. Jadi ya di sini emang toko yang mau nginjek kayak gini emang harus mikirin lagi modalnya, nambah modal. Cuma kembali ya, seharusnya ya tokonya itu bisa bisa rame lah, karena ada perubahan. Mungkin yang pengunjungnya, pembelinya tadinya lewat sekali dua kali gitu-gitu aja gelap, dan itu setelah mungkin di upgrade tokonya ya, jadi injek gamingnya, jadi ya jadi beda gitu, jadi wow menarik gitu. Nah, di sini sebenarnya sindiran juga ya buat toko-toko komputer ya. Ya sebenarnya banyak ya, kayak yang Sirtiman lihat itu kayak punya toko temen sendiri ya. Toko komputernya kayak model lama gitu. Sedangkan sekarang zamannya udah berubah gitu. Orang udah ya udah menyentuh komputer itu ke RGB, ke estetika, juga harus performance itu harus, PC-nya tuh harus kuat untuk streaming gitu loh. Nah, di situ seharusnya tukang PC tuh ngarahin orang suruh upgrade ke situ. Kadang mereka ya masih ngandelin aksesoris sama instalan aja, sementara PC-nya sendiri mereka masih main di level bawah, core to duo atau core to quad ya, maksimal mentok gitu. Sedangkan PC itu udah kayak dari A3 aja udah sampai generasi 12, dari i5 generasi 12, belum dari si kubu AMD, macam ada yang PC tanpa VGA udah bisa jalan segala macam. Nah, itu harus di apa ya, diangkat lagi lah biar pembeli itu tahu dunia sekarang tuh seperti apa gitu. Jangan ya, mereka tahu teknologi cuma jangan yang terlalu jadul gitu. Nah, di sini Sirtiman ada misi pengen ya mencerdaskan masyarakat lingkungan, biar biar jangan ya gitu-gitu aja lah. Orang jadi harus upgrade, harus meningkat ya, pendapatannya juga tetap harus diperhatikan. Jangan cuma periferalnya aja, alatnya, gadgetnya aja upgrade, tapi justru ngabisin duit di situ gitu. Nah, ini harus seimbang
berseimbang, sentimen harus bisa bikin orang upgrade tapi pendapatan juga naik. Ya seperti bikin konten jadi streamer, review barang, unboxing, review, atau membandingin produk A sama B segala macam bentuk barang tuh digali ya. Emang kayak situs-situs kayak Google atau YouTube tuh butuh orang yang seperti itu, yang mau menggali, ibaratnya kayak zaman dulu itu kayak sejarawan ya, ya, kayak model Indiana Jones yang menggali situ, atau Tom Raider gitu yang menggali ya benda-benda purba kala atau benda-benda zaman dahulu, ya digali. Orang yang menghargai, mau menggali, itulah yang lebih dihargai lah, apalagi sampai sukses atau menemukan apa yang dicari gitu. Ya istilahnya kalau orang kita udah ya, ya riset sana sini, ini konten jualan produk yang benar-benar update sama sekarang, dapat yang murah, dapat, orang juga akan menghargai lah hasil kerja keras, hasil racikan, hasil karyanya. Jadi ini salah satu ide bisnis nanti akan diterapkan ya. Ya nanti akan diupdate ceritanya kayak gimana. Firman juga udah buka di sini, udah buka ya. Udah buka, ini baru bukannya udah buka ya, baru coming soon mau buka gitu. Ya, ini pelan-pelan mau dilanjutin terus gitu loh. Diupdate juga kontennya. Oke, untuk ide bisnis ya. Sampai di sini ya, semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe langsung di subscribe. Share, like, follow-nya, centang tanda lonceng ya, centeng gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.